Ampunilah dan Anda akan diampuni. Tuhan meminta kita untuk mengampuni agar kita dapat dibebaskan dari luka-luka masa lalu kita. Mari terhubung untuk pernikahan yang intim. Nasihat Tuhan bagi kita pekan ini diambil dari Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang ada di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Saudara yang berbahagia, besar kemungkinan jika Anda telah menikah selama beberapa tahun, Anda pernah disakiti secara mendalam oleh pasangan Anda, atau Anda pernah menyakiti pasangan Anda. Rasa sakit ini tidak dapat dihindari dalam pernikahan, terutama ketika pasangan saling memahami satu sama lain secara lebih dekat. Jadi sangat penting untuk belajar mempraktekkan seni memaafkan. Pengampunan adalah unsur penting dalam pernikahan. Jika kita ingin menikmati kesatuan yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Seorang yang bernama Lewis Medis, seorang penulis terkenal tentang topik pengampunan, menawarkan hal itu. Ia berkata, mengampuni bukanlah obat pilihan di antara berbagai macam obat yang kurang efektif, tetapi masih berguna. Itu adalah satu-satunya obat. Saudara-saudaraku, pasangan yang berbahagia, ada banyak alasan mengapa pengampunan adalah satu-satunya solusi untuk luka yang terjadi di dalam pernikahan atau dalam hubungan apapun. Yang pertama dan terutama karena Tuhan berkata bahwa kita harus mengampuni. Ayat kita hari ini dengan jelas menyatakan bahwa jika kita berharap untuk diampuni oleh Allah atas dosa-dosa kita, maka kita harus saling mengampuni. Di dalam ayat 26 kita diingatkan lebih lanjut, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Namun, mari kita perjelas. Allah tidak dengan semena-mena meminta kita untuk mengampuni hanya karena Dia ingin kita melakukan sesuatu. Allah meminta kita untuk mengampuni agar kita dibebaskan dari luka masa lalu yang menghalangi kita untuk bertumbuh lebih dekat satu dengan yang lain dan dekat dengannya. Nah, saudara-saudaraku, memaafkan pasangan Anda tidak berarti membebaskan mereka dari kesalahan yang telah dilakukan. Namun hal itu membuka pintu bagi Anda untuk berkomunikasi tentang bagaimana Anda dapat memiliki pernikahan yang lebih baik. Saudara-saudaraku, ketika kita memaafkan, kita mulai melihat pasangan kita sebagai manusia yang lemah, sama seperti kita. Ketika kita memaafkan, kita melepaskan hak kita untuk membalas dendam atau menuntut balas. Saudara-saudaraku, kami membiarkan diri kami merasakan empati terhadap pasangan kami dan memikirkan cara untuk memulihkan kedekatan dan kehangatan dalam hubungan kami. Bagaimanapun, hanya melalui kuasa dan kasih karunia Tuhanlah kami mampu saling memaafkan. Oleh karena itu, semakin cepat kami memaksa diri kami untuk memaafkan, bahkan ketika kami merasa tidak ingin melakukannya, semakin cepat juga luka-luka ini sembuh. Mintalah kepada Tuhan untuk membantu Anda mengidentifikasi hal-hal yang mungkin Anda simpan dalam pernikahan Anda. Seperti rasa dendam, kekecewaan, atau ketidakmampuan untuk memaafkan. Mintalah kepada Tuhan untuk memampukan Anda hari ini
untuk mengambil langkah-langkah untuk memaafkan pasangan Anda atas luka-luka masa lalu atau yang sedang Anda alami saat ini, agar dapat membawa harapan dan penyembuhan dalam pernikahan Anda. Pendeta dan penginjil Inggris John Stott sambil merenungkan arti setiap kata yang dikenakan dalam konsep Injil Kristus. Kasih karunia adalah kasih yang merendahkan diri dan peduli dan menyelamatkan. Apakah karunia itu konsep atau pribadi? Apakah kasihnya atau kasih Tuhan itu memberi pengampunan? Apa artinya merendahkan diri? Saudara-saudaraku, apapun lukanya, apapun sakitnya, apapun dosanya, Tuhan mengundang orang yang disakiti dan orang yang menyakiti untuk berbalik kepadanya. Ia mengundang kita untuk berbalik kepadanya dan membawa segala sesuatu kepadanya di dalam doa. Ingatlah makna kasih karunia secara pribadi. Renungkanlah setiap hari bagaimana hal itu berkaitan dengan kebutuhan untuk memaafkan pasangan Anda jika diperlukan. Jika Anda adalah orang yang telah menyakiti, renungkanlah bagaimana Allah telah memaafkan Anda ketika Anda mengaku dosa kepadanya. Mungkin butuh waktu lebih lama bagi pasangan Anda untuk memaafkan Anda. Namun, bertekadlah untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mari terhubung dengan Allah dan pasangan Anda untuk pernikahan yang intim.